Mau pergi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tanggal 30 November 2020. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat animasi 3 dimensi ya, dengan menggunakan Greenfoot. Ya. Materi ini akan dibagi kepada 3 kali pertemuan. Untuk sesi ini kita akan bahas tentang pengenalan kelas, objek, ya, membuat objek, menempatkan objek, ya, menggunakan konstruktor, ya, dan menggunakan metode ya untuk menggerakkan objek. Oke, kita lihat contoh. Ini adalah target yang akan kita buat seperti ini. Ya, contohnya. Ya, ini adalah contohnya. Oke. Ya, ini adalah contoh dari game animasi 2 dimensi ya yang akan kita buat. Oke. Sebelum kita mulai, yang harus dipersiapkan adalah yang pertama image. Jika kita ingin menggunakan objek dengan image baru, maka kita harus persiapkan image. Misalkan image pesawat, ya, image smooth, image yang lain-lain yang kita skenariokan ya untuk menjadi aktor ataupun objek di dalam skenario animasi yang akan dibuat ataupun skenario game yang akan dibuat. Oke, kita mulai dari kosong dulu ya. Klik skenario pada Greenfoot Anda, kemudian klik new Java scenario. Ya, kemudian saya namakan di sini ya AlienWorks 005 atau AlienWorks 001 copy apa ya, AlienWorks 001 copy. Ya, oke. Ya, maka akan terbentuk satu Windows baru, ya, satu window baru, di mana window ini adalah window yang merupakan tempat ataupun ruang kerja di mana kita akan membuat skenario animasi. Ya, untuk window lamanya saya tutup. Ya, window lama saya tutup. Oke. Oke. Ada satu lagi. Nah, ini juga saya tutup. Oke. Ini adalah window baru kita. Oke. Sesi kali ini kita akan bahas sampai dengan penggunaan metode. Yang pertama kita mengenali tentang kelas. Di sebelah kiri, di sini ada yang disebut sebagai
kelas hierarki, di mana di dalam pemrograman object oriented programming ataupun pemrograman berorientasi objek, ya, ada konsep yang dikenal sebagai konsep pewarisan ataupun inheritance. Kelas hierarki ini menunjukkan hubungan antara kelas induk dan kelas anaknya, ataupun hubungan antara superkelas dan subkelasnya. Ya. Secara default di dalam Greenfoot terdapat dua superkelas yang disebut sebagai world dan juga aktor. Di mana di bawah world ini ada yang namanya subclass my world, yang artinya bahwa world itu dapat menurunkan sifatnya kepada my world. Oke, kita lihat di sini. Saya klik kanan, kemudian open editor. Oke. Disebabkan Greenfoot menggunakan bahasa pemrograman Java ataupun Java programming, maka untuk menunjukkan hubungan pewarisan Greenfoot menggunakan kata kunci ataupun keyword extend, ya, yang mengandung arti bahwa my word adalah ekstensi dari ataupun perluasan dari word. Ya. Kelas my word adalah perluasan dari kelas word. Oke. Kemudian di bawahnya ada public my word. Public my word. My word di sini adalah disebut sebagai kelas. Dan public my word dengan tanda kurung buka kurung dengan buka kurung tutup kurung di sini disebut sebagai metode. Disebut sebagai metode. Metode yang terbentuk dari kelas, ya, terbentuk dari kelas dengan menggunakan nama kelasnya disebut sebagai konstruktor. Ya. Jadi konstruktor ini metode, tapi metode yang terbentuk dari kelas tersebut, sehingga nama metode ini mengikut dari nama kelas tersebut. Tujuan dari penggunaan konstruktor adalah untuk pembuatan objek pada kelas tersebut. Misalkan di sini my word, berarti di sini my word dapat digunakan untuk membuat objek dari kelas my word. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, kemudian di bawahnya ada aktor. Aktor di sini adalah superclass. Ya, seperti namanya aktor. Maka pada aktor di sini dapat membentuk sub-subclass di bawahnya yang merupakan kelas-kelas yang dapat melakukan aksi pada skenario ataupun stage ini. Pada skenario atau stage ini. Oke, contoh. Ya. Kita buat aktor, ya. Di sini ada aktor, saya buat satu subclass namanya misalkan namanya adalah di sini ada semut. Ya, ada animal, ya. Kemudian saya masukkan nama semut. Ya, kemudian oke. Kemudian oke. Oke. Maka terbentuklah di sini satu kelas namanya kelas semut di bawah kelas aktor atau disebut sebagai subclass of aktor yang bernama semut. Oke. Nah, semut kita lihat di sini
Semut juga merupakan extension of aktor, berarti semut ya merupakan perluasan dari kelas aktor, ya dari kelas aktor. Di sini ada act ya, bukan semut. Di sini ada act. Act di sini artinya bukan konstruktor. Act di sini adalah metode. Apa yang dimaksud dengan metode di sini beda dengan konstruktor yang tadi. Ya, konstruktor mawut. Metode di sini artinya dapat menjelaskan apa yang kemudian dapat dilakukan oleh semut. Ya, si semut itu dapat melakukan apa? Ya, atau action apa pada senario. Oke. Kita buat contoh ya. Oke, kita buat contoh tentang semut. Si semut itu misalkan dia dapat melakukan ya, kita lihat di dalam green food ya. Di dalam green food ada yang disebut sebagai dokumentasi ya. Dokumentasi. Jadi ketika kita ingin tahu kita harus mengetik apa ya. Kita harus membuat perintah apa, menggunakan metode apa ya. Maka kita dapat merefer ataupun dapat mengacu kepada dokumentasi. Untuk melihat dokumentasi di sini ada help, kemudian ada Greenfoot class documentation. Yang ingin kita lakukan adalah membuat si semut itu memiliki aksi ataupun action. Maka di sini saya gunakan, saya lihat di kelas aktor. Secara misalkan saya ingin ya, kita lihat dulu si semutnya itu bisa apa sih yang terjadi pada semut saat ini gitu ya. Contoh di sini semut, kita sudah punya kelas tapi kita belum punya objek, maka saya tambahkan objeknya. Ya, di sini ada new smooth, yaitu membuat konstruktor. Kemudian saya tambahkan di sini semutnya. Ya. Oke. Kemudian smoothnya. Oke, kalau kita run ini ada objek smooth, kita run. Ini belum terjadi apa-apa ya, karena kita belum menambahkan act tadi, ya, belum menambahkan act tadi. Oke, kemudian kita lihat di code-nya. Oke. Yang ingin kita lakukan supaya si semut itu dapat mempunyai sesuatu aksi ya, apa gitu. Ya. Nah, di sini si semut ini disebut sebagai objek, ya, disebut sebagai objek. Objek yang terbentuk dari apa? Yang terbentuk dari semut, ya, dari kelas semut. Bagaimana dia terbentuk? Dia terbentuk karena tadi kita menggunakan konstruktor semut, ya, sehingga bisa membuat objek semut. Oke. Nah, sekarang saya mau membuat si semut itu misalnya berputar. Berputar apa sih? Maka saya cari di dokumentasi ya, tentang berputar. Maka saya cari di sini, saya Ctrl F, saya ketik turn misalkan. Ya, turn. Oke. Ada apa di sini? Misalkan Nah, misalkan nih saya gunakan di sini set the rotation of this actor. Saya buat set rotation misalkan. Turn boleh, set rotation boleh. Kalau turn misalkan saya buat turn atau saya buat set rotation misalkan.
Di sini saya perlu menggunakan set rotation, kemudian integer rotation. Kegunaannya untuk apa? Untuk set rotation of this actor. Oke, berarti saya bisa menggunakan metode ini ya untuk memutar si aktor semut tadi. Kita coba. Ya, kita coba di sini. Ya, saya masukkan di sini semut berputar. Misalkan 90 derajat. Ya, 90 derajat. Saya masukkan di sini tadi set. Ya, kamu bisa tekan kontrol spasi untuk misalkan untuk memunculkan automatic completion atau auto completion. Saya buat di sini set rotation 90. Kita coba. Nah, kamu boleh tekan compile atau tidak, dia akan otomatis melakukan compile. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, maka dia berotet. Ya. Kalau saya tekan X, dia akan berputar 90 derajat. Ya, oke. Oke. Kemudian kita sudah bahas tentang tadi kelas, objek, konstruktor, dan metode. Kemudian kita tambahkan lagi metodenya, ya setelah satu metode namanya set rotation, kita tambahkan lagi satu metode lagi supaya dia bisa bergerak. Nah, misalkan jadi apa sih untuk supaya dia bisa berjalan? Ya, kita bisa lihat di dokumentasi lagi. Ada apa di sini? Oke, misalnya assign new location for this actor. Kita boleh menandakan ataupun memerintahkan ya untuk memerintahkan ke satu lokasi baru untuk si aktor ini. Berarti dia berpindah tempat. Oke, berarti bisa dipakai. Contoh misalkan. Nah, bisa. Tadi set. Ctrl Enter. Ctrl spasi, maaf. Kemudian location. Misalkan lokasinya di mana, get X. Get Y. Plus 1. Misalkan. Coba. Berarti dia akan berpindah ke lokasi ke get Y plus 1. Dia tambah 1 ya, tambah 1. Cek. Kalau saya X, nah, dia akan terus bertambah 1. Kita coba. Ya. Oke. Terus dia bergerak. Si semutnya bergerak. Oke. Bagaimana supaya si semut misalkan ya namanya objek, satu kelas boleh memiliki lebih dari satu objek. Jadi saya dapat dong menambah objek ya seperti ini misalkan. Misalkan seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Kita coba run. Semutnya bisa berjalan. Oke. Kemudian kita bisa menambah misalkan kita belum melakukan, jangan lupa ya. Kita bisa membuat seperti ini. Kita juga bisa membuat seperti ini.
seperti ini, tapi ya jangan lupa untuk melakukan save the world sehingga tidak hilang. Oke, sampai sini semoga jelas ya untuk membuat animasi. Dengan terlebih dahulu kita mengenali kelas, objek, konstruktor, dan metode. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga semua memahami apa yang dimaksud dengan kelas, objek, konstruktor, dan metode. Terima kasih. Selamat siang, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.